kesempatan pada pagi hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 6 untuk melakukan diseminasi, ya, diseminasi salah satu tugas saya, ya, tugas guru penggerak. Terus yang kemudian yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja ya, untuk diseminasi pada kesempatan hari ini, ya, saya akan membawakan tentang budaya positif. Ya, saya CGP angkatan 10. Ya, budaya positif, ya, budaya positif itu ada beberapa, ya, komponen. Itu antaranya yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini biasanya ada kesepakatan kelasnya, ya, atau keyakinan kelas itu. Kalau dulu itu biasanya namanya peraturan kelas. Nah, karena ya sekarang itu namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu. Beda nama gitu, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, teori motivasi, ya. Teori motivasi ini biasanya, saya itu disiplin itu motivasinya apa? Apakah dari dalam dirinya, apakah dari mungkin atasannya, atau mungkin biar saya tidak mendapatkan hukuman, ya itu motivasi dari disiplin, seperti itu. Terus yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, ya. Yang sama yang saya sampaikan itu disiplin positif, budaya positif itu hubungannya juga dengan hukuman, ya. Biar saya tidak dihukum, ya, makanya saya harus disiplin, seperti itu. Terus mendapatkan penghargaan, sama. Nanti kalau saya disiplin, saya pengen mendapatkan penghargaan, seperti itu. Terus kemudian kebutuhan dasar manusia, ya. Ya, ini kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan, nah, seperti itu, ada kekuasaan, ya, itu salah satu bagian dari budaya positif. Terus selanjutnya itu 5 posisi kontrol, ya. Posisi kontrol itu ada hukuman, ada penghukum, ada teman, ada manajer, gitu, ya. Nanti kita bahas berikutnya. Terus segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini biasanya bagaimana kita, ya, bisa memecahkan masalah, seperti itu. Caranya bagaimana untuk memecahkan masalah pada anak-anak kita. Itu next. Apa itu disiplin? Nah, disiplin positif, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, biasanya mungkin kita kalau anak kita melakukan kesalahan itu biasanya langsung cukup, ya. Belum tahu
penyebabnya dulu, ditanya dulu, memfasilitasi dulu, ya seperti itu. Nanti kita belajar bersama-sama. Nah, terus kemudian menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana merdeka. Ya, jadi untuk disiplin harusnya tidak mungkin dari atasan, atau mungkin ya disiplin itu harus tumbuh dari dirinya masing-masing seperti itu. Terus kemudian di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri, seperti itu. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu jargonnya noro mung lepasing pamrih ning uga kuat kuwasa amandiri priyambul. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri, seperti itu. Nah, kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, ya. Jadi untuk motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, seperti itu. Ya, yang tadi yang awal tadi ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Ya, intinya nilai-nilai kebajikan universal ini adalah aturan yang mengikat, yang harus kita taati, seperti itu. Oke. Nah, beberapa institusi organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ini dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu ada ini profil pelajar Pancasila itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
Nah, yang kedua, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Nah, ini kalau motivasi itu salah satunya yang pertama itu menghindar dari hukuman. Ya, saya disiplin itu biar saya tidak kena hukuman seperti itu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya ini contohnya ya itu tadi. Wah saya biar saya disiplin lah, pekerjaan cepat selesai, biar nanti saya dapat imbalan gitu. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya ini dari dalam dirinya masing-masing. Gitu. Terus yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya ini sebagai contoh gitu. Ya mungkin untuk tata tertib berlalu lintas kan kita mempunyai aturan ya. Ya kalau kita tidak menaati peraturan tersebut ya itu tadi mendapatkan hukuman seperti itu. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, terus kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pembelajaran? Nah, ini hubungannya dengan murid juga ini. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut. Nah, ini budaya positif itu hubungannya dengan akan menjadikan lingkungan yang positif juga, ya. Terus kemudian keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, ya. Bapak Ibu, ya saya harapkan ya sebelum mungkin anak-anak kita melakukan pelanggaran apa-apa, sebaiknya kita itu membuat kesepakatan kelas dulu ya dalam pembelajaran. Contohnya kita utarakan pada anak-anak kita ya, yang kesepakatan kelas kita apa anak-anak dalam pembelajaran. Contohnya 1, tidak boleh makan, 2, tidak boleh ngobrol sendiri, ya, seperti itu. Kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Terus kemudian keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, itu berarti motivasi dari dalam diri sendiri kita ya. Jadi untuk kita berbuat disiplin itu ya sebenarnya tidak hanya kita menaati peraturan saja gitu. Terus kemudian pembuatan keyakinan kelas. Nah ini contoh pembuatan keyakinan kelas kita. Mungkin anak-anak disuruh menulis ya. Dalam pembelajaran keyakinan kelas kita apa ya? Yang tadi saya contohkan, tidak boleh makan, tidak boleh rame. Itu anak-anak kalau dikasih itu bisa nulis semua, nanti bisa mempunyai itu pemikirannya sendiri-sendiri seperti itu. Pasti akan berbeda-beda. Keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal.
Terus kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Terus kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tuh. Terus kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Terus kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini anak-anak biarkan berpendapat, biarkan diberi kebebasan untuk berpendapat seperti itu. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, karena mungkin awalnya kita membuat keyakinan kelas, ya. Kalau keyakinan kelas kita dirasa kok kurang benar, ya mungkin dalam tempo waktu yang singkat mungkin bisa ditinjau ulang kembali seperti itu. Tujuan keyakinan kelas: mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik. Terus yang kedua, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Terus yang ketiga, membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan self-disiplin pada peserta didik. Ya, ini ada peraturan, ya, ini contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan sebagai tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Ya, ini menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, ini yang buat anak-anak. Ya, di sana anak-anak. Kita sepakati bersama. Ya. Nah, ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, ini hubungannya dengan menghormati orang lain, komitmen, ya, pada tujuan. Terus dilarang melakukan kekerasan. Terus kemudian dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran, ya. Budaya disiplin antri. Terus menggunakan masker, ya, mungkin ini bisa sepakati waktu COVID kemarin. Terus jangan berlari di kelas atau koridor, ya, ini nggak boleh berlari di dalam kelas seperti itu. Itu ada hubungannya dengan keselamatan dan keamanan. Kesepakatan kelas, ya. Kami guru dan siswa SD 2 Kebon Agung, ya, ini sebagai contoh, ya, selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Terus contoh yang kedua, saling menghormati dan menghargai, selalu bekerja sama, saling membantu dan tolong menolong. Terus kemudian selalu datang tepat waktu, selalu rapi saat memakai seragam sekolah dan sesuai aturan yang berlaku, mengambil keputusan dengan musyawarah, budayakan membaca dan semangat belajar. Ini contoh kesepakatan kelasnya yang bisa kita buat gitu. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Jadi hukuman itu biasanya, ya, waktu kejadian itu, ya, biasanya itu ada hukuman seperti itu. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, karena tidak dilibatkan ini maksudnya mungkin karena kita tidak punya aturan tadi, tidak punya kesepakatan kelas kita. Kalau anak ini bajunya tidak dimasukkan, ya, kesepakatan kelas kita seperti apa? Nah, itu mungkin selama ini kita sudah menerapkan, tapi dalam bentuk tertulisnya mungkin belum. Mungkin bisa ditulis, ditempel di tembok, di papan gitu. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, jadi hukuman itu bersifat satu arah.
ada yang salah terus kemudian kita hukum. Belum kita melihat atau mungkin anak bisa menjelaskan terlebih dahulu, ya, mengapa kok anak tersebut melakukan kesalahan. Nah, sebaiknya kita sebagai guru harus melihat ya, kesalahannya seperti apa, biar anak tersebut menjelaskan seperti itu. Jangan langsung kamu salah, kamu harus dihukum. Nah, itu yang salah seperti itu. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, ini sebenarnya sudah tidak zamannya lagi untuk ya menghukum anak yang pakai kekerasan sendiri. Mungkin kalau dulu kita sekolah, kalau ditutup guru ya itu jewer ya jewer. Tapi dulu itu tidak ada orang tua yang protes. Nah, seperti itu. Kalau sekarang jewer sedikit ya orang tua bisa datang ke sekolahan laporan gitu. Kemudian konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, ini konsekuensi ya. Kesepakatan kelas tadi yang sudah dibuat ya. Kalau anak melanggar berarti kan ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya apa? Nah, itu bisa dibicarakan guru sama murid. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Nah, intinya anak itu sudah tahu aturan di sekolah ini itu seperti ini. Makanya saya tidak boleh melanggar seperti itu. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Berarti konsekuensi ini dapat diukur. Intinya apabila anak ini melakukan pelanggaran ini, kita memberikan hukuman yang seperti apa. Terus kemudian restitusi. Restitusi adalah proses pencapaian kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah bagaimana cara memperbaiki anak tersebut. Ya, restitusi ini bagaimana anak itu bisa memperbaiki dirinya sendiri setelah melaksanakan kesalahan seperti itu. Jadi untuk guru hanya memberikan mungkin kalimat pemantik ya, mungkin kenapa toh kamu kok tidak pakai seragam ya, seperti itu. Jadi anak ini, oh Pak, maaf, baju saya belum disetrika. Nah, terus kalau seperti itu, bagaimana langkahnya? Nah, mungkin nanti Pak sebelum setelah dicuci terus disetrika dulu. Nah, besok biar tidak salah dalam seragam tadi gitu. Terus kemudian seumpama tadi berangkat sekolah telat, kenapa kok kamu telat? Gitu. Kan ditanya dulu. Oh maaf Pak, tadi malam saya tidurnya terlalu larut malam, makanya paginya bangunnya kesiangan. Terus bagaimana biar bangunmu tidak kesiangan? Kan memberikan kalimat-kalimat pemantik agar anak tersebut bisa memperbaiki kesalahannya. Berarti kamu seharusnya seperti apa? Ya berarti saya kalau malam tidak boleh mainan HP sampai malam Pak, tidak boleh nonton
sampai malam biar paginya tidak berangkat seperti itu contohnya. Ya, ini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman ya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Ya, pilihan. Terus kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Pasti hukuman ini tidak akan anak menjadi tidak nyaman seperti itu kalau mendapatkan hukuman. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek konsekuensinya. Terus restitusinya menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Ya mungkin bisa jangan diulang kembali seperti itu. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Terus konsekuensi, korban bisa dibatalkan. Terus restitusi, korban mendapatkan ganti. Terus kemudian murid atau anak akan tersakiti. Murid, anak dibuat tidak nyaman. Terus restitusinya, murid, anak mendapatkan penguatan. Penguatan itu biasanya memang untuk siapa saja itu bisa melakukan kesalahan. Ya, tetapi alangkah baiknya kesalahan ini jangan diulangi kembali. Jadi mendapatkan penguatan gitu. Kejadian ini itu tidak hanya kamu saja, nah, gitu. Ini bisa terjadi pada setiap orang seperti itu. Ini mungkin salah satu beberapa ya contohnya. Terus next. Ya, kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah saya sedikit singgung, yaitu yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima. Terus penguasaan, kebebasan, kesenangannya semuanya untuk bertahan hidup ini diantaranya 4 ini untuk kebutuhan dasar manusia. Terus kemudian yang pertama kebutuhan dasar manusia, yaitu yang kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, tadi untuk kebutuhan dasarnya ini untuk kesehatan, makanan. Terus kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, karena kita sebagai makhluk sosial, kita harus bisa berinteraksi dengan yang lain seperti itu. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Terus kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga.
bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self assessment dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Kebebasan kebutuhan akan pilihan, kita bebas untuk memilih. Kebutuhan untuk bebas dalam kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini kebebasan dalam memilih. Terus kemudian yang kelima, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan dan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, ini bisa bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Nah, terus yang selanjutnya posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Lima posisi kontrol itu, yang pertama itu penghukum, yang kemudian pembuat orang merasa bersalah. Terus yang ketiga teman. Terus yang keempat pemantau, dan terakhir yang terakhir manajer. Penghukum ini biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, tidak mau ada penjelasan dari murid, langsung anak tersebut dihukum seperti itu. Terus membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengalahkan seharusnya ibu kecewa. Nah, ini contohnya seperti ini mungkin. Nah, ibu sangat kecewa, kamu melakukan seperti itu. Harusnya kamu tidak perlu melakukan seperti itu. Nah, itu sebagai membuat orang merasa bersalah. Nah, itu lima posisi kontrol yang kedua, seperti itu. Terus kemudian teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Ayolah kerjakan soalnya, nanti kalau nggak kamu kerjakan, nanti saya dimarahin bapak ibu kepala sekolah. Seperti itu. Ayo segera dikerjakan. Terus pemantau, pemantau menghitung dan mengukur. Terus apa peraturannya? Ini menyebutkan peraturan tadi, keyakinan kelas tadi, seperti itu. Terus manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah tersebut, seperti itu. Mungkin memberikan penguatan. Kalau menurut Bapak Ibu, ini antara kelima ini yang posisi kontrol ini yang menurut panjenengan yang seharusnya jenengan miliki itu yang posisi kontrol yang keberapa? Yang keberapa? Yang pas untuk kita sebagai pendidik itu
Coba kira-kira yang mana? Mana Mbak Wika? Yang kira-kira pas yang mana? Yang manajer apa penghukum apa pemantau atau membuat orang merasa bersalah? Nah, ya tentunya kita sebagai pendidik seharusnya yang pas untuk kita itu kan ini manajer ya manajer ini kan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Kalau ada anak yang bersalah, kenapa toh kamu kok melakukan seperti itu, nah, seperti itu contohnya seperti itu. Terus nah, menguatkan pribadi anak itu dikuatkan ya, kamu itu jangan melakukan seperti itu tidak baik ya, menguatkan. Terus nah Bapak Ibu, ini saya ada kasus ya, ada kasus, nanti coba diamati, terus kemudian apa dianalisa untuk posisi kontrolnya ya. Ini nanti ada kasus yang sebagai penghukum yang mana, kalimat mana, terus membuat orang merasa bersalah yang mana, terus kemudian yang teman, yang pemantau dan manajer. Coba. Juga pada kasus ini posisi kontrol ini sebagai apa ini, Pak Lukman? Ya, coba ini
setelah membaca kasus tersebut, ya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Ya, sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Nah, ini dalam kalimat ini, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Nah, itu berarti kan tidak mau mendengar penjelasan dari Sabrina itu siswa tersebut. Terus indikatornya Pak Lukman tidak mau menerima penjelasan. Nah, ini. Terus untuk di kalimatnya ini sama itu, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Gitu, ya, sebagai penghukum. Nah, jadi kita sebagai guru, ya, kita harus pertama bisa memberikan masukan, atau walaupun anak tersebut salah, tetap kita berikan kesempatan anak tersebut untuk menjelaskan, seperti itu. Terus next. Nah, ini, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Nah, ini, bila Pak Lukman di posisi manajer, Pak Lukman seharusnya bersikap baik dan sabar, tidak perlu langsung marah dan meninggikan suara ke Sabrina. Pak Lukman akan mengembalikan tanggung jawab ke anak untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, ini contoh pertanyaan seorang manajer, ya. Apakah kamu tahu peraturan di sekolah tentang warna sepatu, Sabrina? Terus bagaimana caramu memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Karena ini kan Sabrina kan takut terlambat, ya, buru-buru mengambil sepatu warna coklat, seperti itu. Mengapa hari ini kamu tidak mematuhi peraturan tersebut? Ditanya dulu. Terus kemudian, apakah besok akan ada masalah untuk kamu jika memakai sepatu hitam? Terus nah, ini manajer, ya. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi manajer ini memberikan kalimat pemantik agar anak tersebut itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, bukan gurunya yang memberikan solusi, tapi anak tersebut biar mencari solusinya sendiri, seperti itu. Terus yang kemudian kedua, di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Intinya ini ada kolaborasi antara anak dan guru, ada komunikasi, bukan masalah konsekuensinya, ya. Kita harus ada komunikasi antara kita dan murid kita, seperti itu. Terus kemudian seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki
hal ini ya, karena sudah melakukan kesalahan. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku, ya. Jadinya manajer tidak mengatur kamu harus ini ya. Tapi manajer itu memberi solusi seperti itu. Nah, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, kalau tadi kan kita sebagai manajer ya, kalau restitusi ini lebih ke anaknya itu. Anak ini untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, siswa yang melanggar ini akan mendapatkan hukuman atau dimaafkan. Gitu. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang pertama dulu, validasi tindakan yang salah, terus kemudian menstabilkan identitas, terus menanyakan keyakinan. Ya. Tindakan memvalidasi tindakan yang salah itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan tersebut. Ya. Kamu tentunya kenapa kok kamu bisa melakukan peraturan tersebut seperti itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang kedua, menstabilkan identitas. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, anak ini diberi penguatan. Ya, memang terlambat itu semua anak itu bisa mengalaminya. Ya, tapi ya jangan kesalahan ini diulang kembali. Ya, seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, sama ya. Jadi diberikan penguatan, menstabilkan kesalahan ini. Ya, biar anak itu juga tidak down gitu. Terus menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ya tadi ya, kita sudah kesepakatan kelas bahwa di sekolah tidak boleh memakai sepatu selain hitam seperti itu. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Terus next. Nah, 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, teori kontrolnya. Terus kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku memiliki alasannya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Selamat siang, Rizky. Siang, Pak. Rizky tahu kenapa hari ini Pak Surya panggil di kantor? Kenapa? Tidak tahu. Ya. Hari ini Rizky berangkat sekolah jam berapa? Jam 7.15 menit, Pak. Nah, jam 7.15 menit. Apakah Rizky tahu untuk kesepakatan kelas kita masuknya jam berapa? Apa jam 7? Nah, jadi kalau kamu berangkatnya jam 7.15, kesepakatan kita jam 7, berarti kamu terlambat hari ini. Iya, Pak. Ya, coba kenapa Pak Rizky hari ini terlambat? Maaf, Pak. Saya semalam itu tidurnya terlambat. Kan udah mimpi. Itu ya, berarti kamu tidurnya dari malam itu sampai malam, terus jadinya paginya bangunnya kesiangan begitu ya. Nah, di sini Pak Surya tidak menyamakan kamu, ya semua orang pasti
Ini ya, Rizky tahu nggak tentang keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita? Apa kita harus bersikap disiplin? Nah, kita harus salah satunya harus bersikap disiplin ya. Nah, terus kemudian Rizky bagaimana caranya nanti agar tidak terlambat atau mulai kapan? Mulai besok Pak, saya berjanji akan tidak mengulanginya lagi. Nah, itu ya, berarti kamu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, gitu ya. Ya sudah, Rizky, terima kasih. Semoga besok tidak terlambat lagi. Dan sekarang boleh kembali ke kelas. Nah, silakan. Ya. Ini salah satu contoh restitusi ya. Salah satu contoh restitusi. Nah, ini sebagai contoh itu anak ini terlambat ya. Tetapi anak ini tidak terus dihukum. Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi kita sebagai guru harus menanyakan dulu, ya, kok kenapa kamu kok terlambat? Alasannya apa? Nah, ternyata ditanya setelah menjelaskan anak tersebut barunya kesiangan, nah itu nonton TV sampai larut malam seperti itu. Nah, terus setelah menerima penjelasan dari murid, ya kita memberi penguatan. Nah, penguatan tadi ya dalam kita semua itu pernah mengalami kalau kita itu pernah terlambat. Tapi karena mungkin kesepakatan kelas kita ya seharusnya kita harus bisa menaatinya seperti itu. Terus yang terakhir dicari alasannya, terus kemudian solusinya. Ya, solusinya bagaimana? Ya Pak, saya mulai sekarang untuk tidurnya tidak larut seperti itu. Ya, itu solusi dari anak tersebut seperti itu. Terus kemudian terakhir ya cukup ya. Ini ya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah menghadiri atau mengikuti diseminasi kali ini ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Budaya kelas bawah kan kalau dari diskusi kan tidak seindah dengan kelas 6. Budaya manajer itu kalau ajak ngomong anak yang sudah besar mungkin paham gitu. Tapi solusi untuk mengatasi anak kecil misal TK kemudian kelas 1, 2 itu harus ngomong. Terima kasih Pak Zen ya. Memang untuk anak SD ini ya, terutama kelas bawah ini harus super sabar kita dalam menghadapi anak-anak. Ya memang untuk anak-anak usia kelas bawah itu ya masa-masa anak-anak bermain ya. Tentunya yang satu mau rame, satu bisa nanti yang sebelah sana lagi mulai lagi. Ya kita kesini yang sebelah sana lama lagi. Nah, ya paling enggak ya kita harus membuat kesepakatan kelas itu. Kita buat sesederhana mungkin. Ya. Nanti ditawarkan anak-anaknya kesepakatan kelas kita apa? Nah, enggak boleh rame. Nah, mau coba ya. Coba dulu ya, 1 atau 2 mungkin kesepakatan kelas itu ya. Dicoba dulu ya. Nanti kalau sudah berjalan kesepakatan ini sudah baik, nah mungkin bisa ditambah lagi. Nah, gitu ya. Nah, pertama mungkin kesepakatan kelas kita tidak boleh rame. Nah, mungkin 1 itu. Setuju anak-anak itu. Nah, kalau setuju, nah berarti kalau setuju
nanti setiap pelajaran kamu tidak boleh rame. Nah, gitu. Ya, kita coba membuat kesepakatan kelas yang paling sederhana. Gitu. Terus mungkin ada lain? Ya mungkin dari saya, perkenalkan saya Indana. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Zain karena saya sendiri memang guru kelas 2. Kalau di kelas saya, laris itu tadi Pak, disepakati hal yang sederhana. Misalnya dari membuang sampah, anak-anak dibiasakan dari kecil. Kita beritahu kemungkinan buruknya kalau kita membuang sampah atau menyimpan sampah di laci. Nanti kan akan ada banyak nyamuk. Kita lihat juga kotor. Jadi kita bandingkan ketika kita sudah membuang sampah dan sampah itu masih ada di dalam kelas. Jadi nanti anak-anak istilahnya dipancing. Lebih bagus yang mana? Ketika kelas itu bersih atau kelas itu kotor. Nanti mereka akan melakukan hal itu sedikit demi sedikit, nanti bisa menjadi kebiasaan dari mereka. Mungkin itu satu contohnya Pak menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Indana. Ya, memang kesepakatan kelas itu dari awal mungkin kelihatan terpaksa ya. Mungkin anak-anak terpaksa, tapi nanti kalau sudah menjadi kebiasaan itu sudah terbiasa seperti itu. Ya nanti juga tadi disebutkan sama Bu Indana masalah konsekuensinya. Nanti kalau anak-anak sampahnya ditaruh laci, nah itu konsekuensinya apa? Ya tentunya banyak nyamuk, banyak kotoran seperti itu. Terima kasih. Ada yang lain? Monggo sebelum saya tutup, ada yang lain? Bu Rosita, Bu Ati. Perkenalkan, nama saya Ati Berarti, guru kelas 1. Yang saya tanyakan tentang tadi kesepakatan atau keyakinan yang dibuat oleh siswa. Nah, untuk kelas 1 itu kan ada yang belum bisa menulis dan membaca. Nah, itu bagaimana solusinya? Apakah harus sama dengan temannya atau bagaimana dituliskan gurunya atau pripun? Ya, terima kasih Bu Ati. Ya, untuk mensiasati ya, karena kelas 1 itu banyak yang belum bisa membaca dan menulis, mungkin cukup mengutarakan apa yang menjadi pemikirannya anak tersebut itu. Jadi tidak perlu menulis atau membaca, mengutarakan, nanti Bu Ati bisa membantu menulisnya. Nah, membantu menulisnya nanti baru disepakati seperti itu. Mengutarakan saja, Bu, kalau di sekolah boleh makan, malah boleh makan, nah, seperti itu. Ya, anak-anak kan kadang kan gitu ya. Ya tidak boleh makan, gitu. Terus tidak boleh lari-larian. Nah, kita anak-anak disuruh mengutarakan saja, nanti Bu Ati bisa menulis di papan tulis. Nah, setelah di papan tulis mungkin bisa disalin dalam kertas itu ya, di print, nanti ditempelkan seperti itu. Ya, ayo ini sepakatan kelas kalian tidak boleh seperti ini ya. Seperti itu. Cukup mengutarakan saja itu. Cukup Pak Hatta. Oke, monggo. Kalau ajaran belum kan sekolah, setahu saya perangkat modern itu boleh menerima anak yang disabilitas itu. Ya. Solusinya bagaimana? Ketika nanti kita menerima mereka itu, kemudian Pak akan wong meskipun pasti saya hormatnya ada. Terima kasih Pak Zen. Ya, sebenarnya
kalau seperti itu ini maksudnya sekolah yang inklusi ya. Yang inklusi itu ya harusnya kalau kita ada paling enggak kita komunikasi dulu Pak, komunikasi dengan orang tua, kalau bisa diarahkan untuk ke sekolah luar biasa, itu diarahkan dulu. Nanti kalau tidak ya dengan ini materi tadi sore saya zoom sampai jam 4 ini, setengah 4 ya, bagaimana pertanyaan seperti itu ya, ada yang intinya orang tua itu wis pasrah ya, pasrah pokoknya disuruh ikut ya, tapi menurut saya karena mungkin ya bawaan ya menurut saya kurang apa ya, anak tersebut keterbatasan tersebut ya akhirnya mau nggak mau bapak ibu gurunya harus juga belajar kembali ya. Mungkin salah satunya yang pertama yang bisa dilakukan itu komunikasi, bagaimana guru ini bisa komunikasi dengan anak tersebut gitu ya, seumpama nyuwun sewu tuna bicara gitu. Nah kadang nyuwun sewu orang yang mempunyai kekurangan seperti itu, tapi akhirnya ini malah kadang bisa melebihi yang orang normal seperti itu. Nah bagaimana kita harus komunikasi dulu, cara penyampaiannya seperti apa. Kalau kita tidak bisa ngomong secara langsung, paling tidak itu kita apa yang kita inginkan itu tersampaikan ke anak tersebut gitu ya. Untuk langkah awalnya komunikasi ya, nanti kalau memang ada ya, untuk PDB kali ini memang ada ya, tetap kita harus komunikasi, terutama komunikasi sama orang tua terlebih dulu gitu ya, komunikasi dengan orang tua. Nanti bagaimana orang tua kalau apa mungkin menghendaki ya harus kita terima, dalam arti anak itu mempunyai hak yang sama, yaitu mendapatkan pendidikan seperti itu ya. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.